Iya, selamat malam teman-teman semua. Eh, Hari ini adalah pertemuan pertama di bulan September. Jadi kemarin Agustus kita ada 2 pertemuan. Pertama adalah mengenai bulan arwah, kemudian mengenal Ruisme. Kedua video rekamannya sudah dapat dilihat di YouTube channelnya Guru Budaya Tionghoa. Nah, hari ini kita akan membahas Tao Te Ching bab 6. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan bahasan sebelumnya, 1-5 sudah di-upload juga di YouTube channel, bisa diikutin. Dan yang ke-6 ini kembali kami mengajak pemuda satu ini yang sedang kuliah di Taiwan. Kita bisa panggil dia Yang Anmin. Beliau adalah masih muda, belum 20 tahun. Jadi masih belia dan tapi punya dedikasi yang kami bilang cukup dan kami nilai sudah cukup pantas untuk dibagi-bagikan dan juga bisa sebagai latihan. Dan jadi kalau misalnya teman-teman ada pendapat, ada yang hendak didiskusikan atau ada yang mungkin kurang setuju atau tidak sepaham, bisa diutarakan, jadi kita bisa diskusi bersama nanti. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja saya panggil Yang Anmin, silakan, waktu dan tempat saya serahkan. Oke, untuk pertama-tama saya share dulu ya. Oke, terima kasih untuk panitia Budaya Tionghoa, juga untuk Bapak Ardian Cagianto yang telah mengajari saya. Pada malam hari ini terima kasih juga pada para peserta yang telah datang di dalam diskusi mengenai Tao Te Ching ini. Oke, perkenalkan, nama saya Yang Anming. Ada 3 nama, cuma ya pakai yang Anming aja lah, yang familiar. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas Tao Te Ching dari bab ke-6. Berikut di sebelah kiri adalah isi dari bab 6 tersebut, dan saya membacakannya. 故神不死，是为玄品，玄品之门，是为天地之根，绵绵呵，其若存，永止不竭. Berikut adalah pembacaan dari Tao Te Ching bab 6 itu sendiri. Oke, jadi kita langsung lanjut ke dalam terjemahannya. Jadi kita perlu namanya terjemahan karena kita masih ada keterbatasan language barrier ya, membuat kita harus mendalaminya, tidak bisa dilihat dengan langsung, dipahami secara literally gitu. Jadi tetap harus didalami lagi. Oke, kita akan pilah-pilah dulu ya. Jadi ada kata-kata penting yang harus kita ambil dari yang akan nanti kita bahas satu persatu dari Tao Te Ching, yang nanti akan pada akhirnya kita akan susun kembali ulang arti yang telah didalami itu menjadi suatu kalimat untuk menerjemahkan bab 6 ini. Jadi dari bait yang pertama kita akan ambil cushion sama shenpin, itu ada di paling depan sama paling belakang. Di bait kedua kita akan ambil men, karena di depan ada shenpin. Di bait 1 kita sudah ambil shenpin, jadi kita nggak perlu ambil lagi. Di bait kedua kita ambil men. Lalu kita akan di bait ketiga kita akan membahas tentang mian-mian dan rosun dan juga jien, arti-artinya. Nah, kita akan membahas dari pertama, kata penting pertama ya adalah cushion. Nah, cushion itu kalau kita cari di Bleko atau cari di mana, di istilahnya terjemahan gampangnya, literally, it means lembah. Kayak di foto itu ya, lembah gunung. Tapi bukan
literally kita akan menerjemahkan sebagai gunung, bukan. Kita akan memahami lagi makna yang terkandung dalam dua kata ini, ku dan sen. Nah, kita akan melihat bapak ini. Bapak ini bernama Cao Heng. Beliau itu ya, itu biografi singkatnya lah. Dia lahir tanggal 29 dan 7.500, meninggal tanggal 2 bulan 2 86. Dia akademisi yang istilahnya mengabdikan diri. Akademisi yang mengabdikan diri, mempelajari bukunya Lao Tzu, ahli dalam tafsir pra-dinasti Qin, yang konon dinasti di mana Zhongguo bersatu. Lalu dia juga ahli dalam sastra klasik Tiongkok. Bapak ini juga melakukan banyak penelitian filologi dan juga menulis 14 jilid tentang Jiaquen, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jiaquen. Kalau Anda tidak tahu tentang Jiaquen ya, kurang lebih bentuknya seperti itu. Ya, ini sangat penting ya, karena ini mengandung banyak misalnya koneksi sejarah dengan leluhur-leluhur kita yang terdahulu. Cuma sayangnya Bapak ini yang menulis 14 jilid hilang waktu masa penjajahan Jepang. Sangat dikasihan. Cuma ya, mana kita tahu Jepang itu seperti apa. Oke, jadi jangan kaget, ini bapaknya yang tadi cuma waktu masih muda ya. Ini dia mengartikan bahwa Kusen menurut Cao Heng itu ada nama lain dari Tao itu sendiri. Atau gampangnya kita omong metafora. Nah, kita ambil lagi sumber dari ensiklopedia Mandarin abad 3 sebelum Masehi. Namanya tuh Erya, atau kita bisa Erya Zeti. Nah, itu ku, ya, ku itu artinya tuh roda. Bisa diartikan juga sheng, ya, atau suatu kehidupan, rotasi kehidupan kelahiran. Yang tadi 3 sebelum Masehi, ini 3 setelah Masehi, ensiklopedia. Namanya Kuang Ya Zeti. Dia juga pertama sama, artinya literally roda. Cuma yang berbeda adalah di belakangnya, itu Sheng Ye, Yang Ye, merawat. Yang itu merawat, membesarkan, melahirkan. Jadi kita lihat ada perbedaannya. Jadi yang ini di apa namanya, ensiklopedia yang sesudah Masehi ini, dia lebih ke bukan hanya melahirkan saja, tapi juga ada konotasi merawat dan membesarkannya. Jadi bukan cuma plung keluar. Jadi ada istilahnya esensi merawat dan membesarkan. Nah, kita lihat lagi dari sumber bapak kedua, yaitu Bapak Yan Fu. Ini dia lahir zaman dinasti Qing, dia meninggal waktu di zaman Republik China. Ya, Republik China bukan Republik sekarang ya, Republik yang benderanya yang warnanya banyak, stripnya. Itulah. Sa Yuan Shikai, Sun Yat-sen, itulah. Yang banyak bendera, banyak warna bendera. Dia ada cendekiawan dan penerjemah modern Tiongkok. Penerjemah modern Tiongkok maksudnya gimana? Jadi dia menerjemahkan buku modern, bisa ambil buku dari Jepang lah, atau buku dari Western lah, dari Barat, dia terjemahin ke Tiongkok. Dia ke bahasa Tiongkok. Dia juga adalah rektor Universitas Fudan Shanghai, rektor Universitas Peita Tashi, yang sangat tersohor pada saat ini, juga tersohor. Salah satu anggota dari 6 grup politik Caoan. Caoan ya, dia lebih kayak ke pendukung Yuan Shikai. Kusen, nah dia menurut Bapak Yan Fu ini, dia berkomentar di Lao Tzu Jingtian, itu dia ngomong bahwa Kusen itu bukanlah struktur yang bias, tetapi struktur gabungan. Jadi istilahnya Hu dan Sen ini merupakan gabungan yang
melambangkan, jadi menggambarkan, sama-sama menggambarkan Tao yang merupakan hampa, kompleks, luas, bukan kosong ya, tapi kompleks dan luas gitu. Lalu juga dia berubah tiada batas dan sangat transenden. Contohnya ya istilahnya berubah tiada batas tuh seperti kayak istilahnya nggak selalu dia tuh kalau di fisika kuantum yang teori yang di cerita ultraviolet ke stress terbuka atau kekacauan ultraviolet. Nah, itu kan ada yang debat bahwa cahaya itu merupakan partikel, ada yang ngomongin cahaya merupakan frekuensi. Tapi tidak bisa istilahnya disudutkan menjadi satu bahwa cahaya adalah partikel atau cahaya adalah frekuensi. Dia juga bisa menjadi keduanya. Dia berubah tiada batas. Jadi rangkuman dari istilahnya dari tadi pembahasan tentang Fuchs itu adalah metafora. Intinya tuh metafora untuk menunjukkan karakteristik dari Tao itu sendiri. Ya. Sebenarnya karakter dari Tao itu sendiri banyak. Jadi kalau kita ingin melihat lebih dalamnya lagi, silakan buka Jing Jing Jing. Itu menjabarkan banyak juga karakteristik bisa kita temuin lah di setiap kehidupan kita. Dalam setiap hal yang kita lakukan, kita menemukan karakteristik dari Tao itu sendiri. Mau itu kita adalah bisnismen atau mungkin seorang fisikawan atau mungkin seorang Taois, saya akan menemukan. Lalu kita masuk ke Xuanpin. Xuanpin. Kita masuk ke huruf Xuan. Jadi Xuan ini memiliki makna hitam pekat. Jadi ini konsep yang sering muncul gitu dalam bukunya Lao Tzu ya. Dia selalu mendeskripsikan Tao itu Xuan. Itu hitam pekat. Bukan maksudnya hitam pekat literally hitam gitu. Jadi makna di dalamnya itu dia memiliki makna yang sangat dalam gitu loh. Yang bukan dengan cara kita lihat atau hanya dengan cara bertapa langsung mendapat ilham. Saya tidak mau ngomong bahwa bertapa salah ya, bukan hanya satu cara, tapi banyak cara. Istilahnya gabungan dari segala kehidupan kita itu kita bisa berharap saja kita memahami atau mengetahui bagian-bagian kompleks. Bukan pasti ya, tapi berharap bisa memahami bagian-bagian kompleks dari Tao itu sendiri. Jadi bukan sekali lihat secara langsung, Tao. Oh, ternyata seperti itu. Bukan ya. Semakin kita mencari Tao itu, semakin banyak hal-hal baru yang malah bermunculan, malah jadi pertanyaan kita nggak habis-habis. Sebenarnya begitu. Hin ini seperti literally ngomongin tentang betina atau sifat feminim lah ya dimiliki betina ya. Dia metafora yang digunakan untuk menunjukkan bahwa Tao itu mempunyai kemampuan dalam proses pembentukan alam semesta yang tiada batas dan juga merawatnya. Tentunya ya sifat-sifat feminim ya satunya merawat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Shin. Nah, kita ambil rangkumannya. Jadi Xuanpin itu adalah dapat diartikan sebagai tubuh ibu atau tubuh ya mungkin literally tubuh ibu adalah sebagai tempat awal proses terbentuknya alam semesta dan sebagai pelindung yang merawat alam semesta ini. Kan dalam tubuh ibu kita kan waktu di dalam masih bentuk embrio kecil kan kita hitam ya di situ, kita nggak bisa lihat apa-apa. Pokoknya taunya ada makanan yang ngalir masuk gitu. Nah kita nggak bisa buka mata dalam situ ya. Jadi masih istilah prosesnya hitam. Tapi prosesnya itu adalah awal dari alam semesta ini. Istilahnya saat kita melihat keluar, kita jadi tahu banyak. Men, literally misfi. Oke. Jadi itu literally misfi. Nih.
Itu metafora dari awal alam semesta yang melahirkan semua yang ada. Literally misteri. Ya, karena kita keluarnya lewat misteri lah. Kita semua keluar dari misteri. Jadi yang dimaksud adalah itulah gerbang di mana alam semesta itu jadi keluar. Jadi ada prosesnya melalui itu. Jadi bukan semata-mata langsung jadi. Mian itu dia tidak terputus, tiada terganggu, dan senantiasa berlangsung. Oke. Apakah slide-nya berganti? Mas, udah ganti. Udah ganti ya. Lalu Rhodes. Kita lihat dari Bapak Suce. Suce ini dia bapak yang seorang negarawan dan penulis zaman dinasti Song Utara. Negarawan ya. Dia mengatakan bahwa Mian Rhodes itu kurang lebih itu secara realita ada, cuman nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya susunan atom atau susunan partikel. Ya kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang, cuma istilahnya ada. Contohnya ya kayak percobaan yang di fisika tuh ada istilahnya aliran listrik antara dua dan bola. Jadi dua bola itu dialirin listrik, nanti di tengahnya bisa ada kayak percikan listrik yang menghubungkan keduanya. Saat lampu dinyalain di situ, tapi lampunya tuh istilahnya lampu teplok biasa, istilahnya lampu yang dari zaman Thomas Edison, dia istilahnya mengalirnya di kecepatan tertentu. Tapi kalau kita kasih lampu LED sekarang, yang istilahnya warnanya udah gak kuning, tapi udah istilahnya biru putih lah, ya putih, dia ngalirnya cepat. Nah kok bisa? Banyak yang ngomongin bahwa ada partikel perantara lah, atau frekuensi perantara. Cuma kan ini kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, cuma kan ada efeknya juga terlihat kan. Sinyal wifi ya paling gampang. Ada, cuma tidak terlihat mata telanjang. Lalu jin itu istilahnya tidak berkesudahan, sama aja. Jadi dari bab 6 ini kita ngomongin susunin. Jadi saya berharap dari kata-kata penting yang tadi sudah diomongin, istilahnya kita menemukan suatu conclusion, istilahnya rangkuman akhir. Rangkuman saya dengan rangkuman Anda mungkin berbeda pada akhirnya, cuma istilahnya jangan sampai kita memfokuskan rangkuman saya paling benar, rangkuman dia paling benar, karena Tao Te Ching ini sangat unik. Dia setiap rangkuman orang pun bisa jadi. Ya nggak menutup kemungkinan saya mengaitkan Tao Te Ching bab 6 dengan fisika kuantum, atau mengaitkan Tao Te Ching dengan biologi, bisa saja. Tergantung dari pemahaman Anda, tergantung dari ilham yang Anda dapat dari mempelajari Tao Te Ching ini. Yang disebut orang Barat Eastern Mysticism. Oke. Jadi gampangannya saya melihat posisi kita tuh seperti ini. Kita lihat di bagian kiri itu, kita nggak tahu ini apa. Blur. Nggak terdetermin. Nggak bisa dihitung, nggak bisa dijelasin.
nggak jelas. Nah, itulah segala yang dikandung oleh Tao. Jadi, Tao ini adalah istilahnya mengandung segalanya ini yang kita anggap blur, nggak jelas, nggak bisa dihitung, tidak tidak bisa dideterminasi. Inilah yang dikandung dari Tao. Nah, posisi kita adalah di sini. Kita sedang menguraikan satu persatu ya, makna yang terkandung dalam Tao itu sendiri. Nah, kalau posisi Lao Tzu dia di sini. Dia merangkum segalanya ini, dari itu dari cing lah, dari apa dia merangkum, membuat satu kata yaitu Tao. Kalau agama sebelah bilang sebesar biji sesawi, ya itu satu kata doang. Tapi mengandung segalanya yang di alam semesta ini, model fisika kuantum lah, apalah, mau itu Big Bang lah, supernova lah, atau apalah, teori-teori segalanya, ilmu pengetahuan, teh, atau apa, kayak game, atau apa. Nah, segalanya tuh seperti ini sebenarnya awalnya. Blur. Kita tidak akan tahu realitas seperti apa setelah kita mengurainya satu persatu. Nah, makanya gitu. Oke, jadi ini posisi kita, ini Tao, ini yang terkandung dalam Tao. Blur, tidak terdeterminasi, nggak jelas. Ya, sama seperti manusia. Kalau manusia dibuka terus dari istilahnya dari tampak luar, ya itu tampak daging kita. Dibuka dagingnya, tampak organ dalam, tampak urat, tampak otot. Otot dibuang, tampak tengkorak. Tengkorak dibuang, ada susunan atomik, susunan partikelnya kita. Jadi susunan atom kita ya berbeda dengan susunannya hanya tupai. Tapi sebenarnya esensinya sama. Bahan dasarnya istilahnya sama. Kalau digeser dikit mungkin bisa jadi manusia, digeser dikit malah jadi tupai. Kalau dibuka lagi ya ditelusuri lagi kita ada blur. Nah, itulah seperti Tao. Tao itu blur. Cuma kita sedang menguraikan satu persatu. Oke, dari buku yang saya baca ya, hal yang paling menarik bagi saya sih ada satu quotes. Quantum theory has therefore suggested replacing the word observer by the word participator. Jadi setelah kita memahami kuantum fisik ini, fisika kuantum, itu secara otomatis kita nggak akan melihat diri kita sebagai pengamat saja. Tetapi kita malah justru paham bahwa kita hanyalah partisipator dalam seluruh alam semesta ini. Oke, dalam seluruh mekanika alam semesta ini, dalam seluruh mekanika Tao itu sendiri, kita hanyalah participator. Hanya seorang, dua orang participator. Oke. Oke. Sudah, Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya pada malam hari ini. Semuanya, semoga bisa menjadi bahan diskusi setelah ini ya. Fuseng yang Tianzun. Semua yang Tianzun. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ada yang baru datang tadi. Masih kurang di Qi Chuan Yong Zhi Bujin. Kurang. Gimana Kordian? Apakah ada yang mau ditambahkan? Ya sebenarnya kan ini waktu bicara lembaku segala siempil itu kan bicara konteks maternalistik ya, konteks Yonggalin Lingga Yoni ya. Ya. Gitu. Emang mengingatkan ke Yoni sih ya. Iya. Cuman suwe yang kan.
Aku tertarik tadi kamu sebut Suce yang jelasin Niao-Niao. Secara realita ada, tapi tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Jadi ya emang keinget di apa antara atom itu ada ruangan yang kayak ruang hampa ada, tapi kita nggak ngeliat. Dan atom sendiri kita juga nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Betul. Seakan-akan ada, cuma tidak terlihat. Cuma bisa dipahami, bisa dipelajari. Ya, dan ternyata sekarang kita orang-orang peneliti bisa mempelajari. Ya, makanya kan kalau nggak salah itu si Albert Einstein kan dicerca sama fisikawan zaman dulu, dia mungkin dia kan bapak rasional yang ngomongin apa quantum entanglement, bahwa ada spooky ghost entanglement, bahwa realita itu nggak bisa dihitung, tapi banyak dari fisikawan setelahnya seperti John Bell lah, atau Albert Speer lah, atau Alan Aspect lah, yang membuktikan bahwa omongannya si Einstein salah dan Bohr benar, bahwa realita bisa dihitung. Cuman kita harus pakai teknologi. Ya. Karena masih ada keterbatasan, ya kita istilahnya 8 tambah 1 tambah 9, kalau diulang 1000 kali kan bisa salah. Ya, ya. Jawabannya bisa beda-beda. Tapi kalau pakai teknologi yang mumpuni ya itu. Makanya di Inggris kan dibuat apa tuh laboratori untuk research pakai sinar X buat apa cari ulang terkandung dalam teori fisika kuantum ini. Fisika kuantum ya nggak cuma berakhir di eksperimen non biologis ya, waktu di biologis juga ada eksperimen burung kalau. Ya, nanti mungkin berkembang yang paling kecil, jadi mungkin hal yang benar-benar yang kita sekarang belum kepikir. Ya mungkin gini Nando, kalau kita bicara Sion itu kan sering diartikan gelap ya. Itu waktu orang kan sering artiin misterius ya. Gitu. Padahal kalau kita lihat gitu dari sudut ilmu fisika kuantum segala macam, itu kan alam semesta dulunya kan gelap. Dari gelap itulah gampangnya baru lahir yang namanya kita sebut saja atom-atom, unsur-unsur berbentuk materi. Itu. Jadi ada orang-orang yang dari dunia fisika kuantum seperti Virchow-Capra itu kan mengkaitkan Tao Te Ching dengan fisika kuantum kan? Ya. Nah itu berapa hal poinnya gitu. Itu satu. Kedua kan mereka bicaranya kan kosong ya. Tentunya beda dengan konsep kosongnya atau senyatanya dengan Buddhisme ya. Di Taoisme itu kan beda ya, nggak sama ya. Itu. Nah itu. Kemudian kalau bicara masalah Einstein segala, jangan lupa kan mereka semua kan fisikanya fisika mekanikalnya, gravitasinya si Newton kan? Newton. Terus kan berkembang kan. Jadi mereka melihat alam semesta ini mekanik. Jadi ya itu sih, cuma ya tadi gitu. Jadi intinya kalau kita bicara dari tadi lagi, kenapa ada Jung Puchin itu kan menandakan kan tidak akan ada habis-habisnya kan? Ya. Nah, contohnya gini, manusia ini kan sekarang kan masih menggunakan energi fisik. Dan itu bisa habis kan? Kenapa manusia itu berlomba-lomba mencari energi fusi? Karena nggak akan bisa habis. Nah, cosmic ray ini bisa habis nggak? Gitu, cosmic energi bisa habis nggak? Balik lagi ke hukumnya si Einstein kan?
hukum kekekalan energi Einstein kan. Ya. Nah, ini kalau diciptakan, dimusnahkan, ya kan, bla 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 seterusnya. Bisa, tapi Itu bisa juga. yang lainnya lah, yang lainnya komentar atau apa gitu. Mumpung si Nando masih muda, jadi masih bisa banyak belajar. Kasihanin saya. Kalau tanyanya jangan terlalu berat ya. Masih muda cuy. Nanya dong, Boleh Om. nanya inti. Jadi Nando, intinya bab 9 itu apa gitu? Ya intinya Dari hasil rangkuman kamu gitu. itu adalah sifat taunya itu sendiri yang Secara kalimat sederhana lah. ya istilahnya ya seperti tadi ya, energi yang nggak pernah habis. Ya itulah tau. Tau ya istilahnya kita sedang memahami karakteristik tau itu sendiri. Intinya dari bab 6 kita sedang memahami karakteristik tau itu sendiri. Soalnya di bab selanjutnya ada pembahasan-pembahasannya lagi. Oke, berarti bisa dibilang tunggu. Tunggu. Soalnya kalau diomong tahu itu apa, waduh. Ya, Tunggu session berikutnya. mau sampai yang terkecil sampai yang terbesar pun, waduh, itu kayak ngomong tahu itu ya pokoknya itu dulu segalanya lah. Jadi kalau di bab 6 ini intinya ada sifat feminisme ya di dalam Ya, buku boleh. itu. Ya. Karena kita sebut ada Shenpin, cuman itu sebagai akar atau awal alam semesta. Di akar kita feminim, jadi nggak ngomongin maternal, nggak ngomong paternalistik. Hebat. Jadi zaman dahulu sebenarnya udah ada omongan seperti ini, udah ada ilmu seperti ini. Dan mungkin ada hubungannya juga ya kenapa yin duluan baru disebut barulah yang kalau misalnya apa namanya konsep yin yang kita sebutnya yin yang bukan yang yin gitu. Ya, Yin kan merawat. Ya, kita kan juga dirawat sama ibu. Lahir kita berkembang juga di rahim ibu kan, bukan di rahim bapak. Bapak tidak punya rahim. Ya begitu. Bagaimana yang lain? C mau tanya C. Silakan, sih. Silakan sih. Mau kalau misalnya tahu itu kan nggak pernah habis energinya. Terus kalau identiknya sama alam sekarang kan sering gempa, sering apa itu kaitannya apa? Waduh, Penjelasannya gimana? gempa. Kalau mau dikaitin sih banyak ya, bisa jadi ya istilahnya kalau aku memahami gempa itu kan pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran ini disebabkan apa? Kalau dulu aku nggak salah baca itu istilahnya kita tuh kan ada dalam satu mekanika. Kalau dalam aku percaya itu mekanika. Jadi saat bumi dan uh, bulan itu berotasi, mereka tuh saling menarik. Jadi bumi itu enggak istilahnya posisinya bulat terus. Saat akan ada satu saat dia akan kayak mengoval, lalu ngebulat lagi, lalu ngoval lagi, ngebulat lagi. Itu waktu dalam rotasi dengan bulan itu sendiri. Mungkin itu jadi penyebab gempa. Jadi ya kalau tidak pernah habis ya kayaknya sih nggak ada.
bukan masalah nggak habis sih. Kalau gempa memang disebabkan karena mekanikanya itu sendiri. Cuma kan kita nyebutnya gempa. Kalau kita takut gempa kan karena kita takut celaka kan dalam dunia yang sudah kita buat. Kalau nggak tahu itu Bapak Yuyung tuh pernah ngomong, kita takut gempa karena dalam rumah yang kita ciptain sendiri kan, takut kejatuhan plafon lah atau rumah ambruk lah. Coba kita nggak punya rumah, nggak punya apa, hidup di hutan, benar-benar di hutan, nggak bakal ngerasain gempa. Paling kok bergoyang, mungkin nggak ada takutnya. Cuma kan istilahnya ya kalau nggak ada habis mungkin nggak ada kaitannya sih menurutku. Dia lebih kayak ya inilah alam, inilah alam. Ini kita itu ngelihat bencana itu dari perspektif manusia ya, kayak seperti gempa, gunung meletus, segala macam. Itu kan energi yang bergerak dan menghasilkan satu energi yang baru kan. Getaran itu kan gempa itu. Nah, apakah getaran itu cuma berhenti di situ aja gempanya? Efek energinya kan enggak. Kita hanya tahu gempanya berhenti gitu, tapi kita nggak tahu rentetan dari efek getaran gempanya itu mempengaruhi apa aja, dan nggak akan habis kan pengaruhnya kan. Yang kita sebut itu butterfly effect lah. Itu aja, butterfly effect nggak bisa dibatasin gitu. Pak, di sini bisa bikin tsunami di tempat lain juga. Ya itu kurang lebihnya butterfly effect kan maksudnya kan. Iya. Oh iya, butterfly. Ya itu Contohnya ya, sorry tadi butterfly effect. Tuh, jadi kita ngelihat energinya habis apa nggak, ya kacamata kita ngeliat habis kan. Contohnya gini, bensin dibakar gitu ya kan, energinya habis nggak habis karena mobilnya mogok. Tapi dari daya yang dihasilkan oleh bensin itu kan menghasilkan banyak aktivitas, banyak perubahan kan, dan itu nggak berhenti, jadi energinya berubah. Gampangnya begitu gitu. Kita memanfaatkan energi mobil, energi bahan bakar fosil gitu. Bahan bakar fosil kan bisa habis. Tapi saat kita pemanfaatannya itu kan kita bisa mendapatkan benefit, menghasilkan satu aksi lagi kan, dan aksi itu apa berhenti di situ aja gitu. Jadi kita nggak bisa memandang energi itu habis seperti kita pakai mobil. Itu mungkin tambahan dari saya, Nando. Terima kasih Om. Ya konsep ini bagus juga ya, butterfly effect itu kayak hanya berubah bentuk. Sama kalau kayak kita bakar-bakar rumah sebagai identitas kita budaya Tionghoa, kalau ada yang meninggal, jadi kita kayak punya pemikiran seperti itu zaman dulu, bahwa bisa berubah, bakar rumah, bakar uang kertas. Bagaimana sih, Lisa? Ya, udah jelas. Makasih. Sama-sama. Sama sih. Oke, udah tampaknya sudah tidak ada titipan pesan berikutnya. Jadi, selamat malam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih atas kedatangan teman-teman di diskusi kali ini. Terima kasih semua. Selamat malam.